Ada kota-kota yang dahulu berdiri megah di peta dunia, kini gemetar di ambang kejatuhan. Kota-kota yang menolak firman, menantang Sang Pencipta. Kota-kota yang membanggakan budaya, teknologi, kekuatan militer, dan sejarah namun melupakan sumber dari segala kehidupan. Sore ini, mari kita buka mata rohani kita. Mari kita berjalan bersama ke 5 kota besar yang kini berdiri di batas waktu ilahi. 1. Teheran, Iran, negeri agama tanpa anak domba. Teheran, ibu kota Republik Islam Iran. Kota dengan hukum syariah yang ketat, di mana jilbab diwajibkan dan hukum agama mengatur napas rakyatnya. Azan berkumandang di udara, kitab suci dibacakan. Rakyat terlihat religius. Namun, apakah Tuhan hadir di sana? Apakah Allah berkenan hanya karena ada ritual? Apakah surga tersenyum hanya karena manusia menyebut namanya? Iran adalah negeri yang tampak suci dari luar, tapi menolak anak domba Allah. Mereka menolak Yesus sebagai juru selamat. Mereka menolak salib sebagai jalan keselamatan. Dan mereka menganiaya setiap orang yang percaya pada Injil. Di tempat yang mengaku taat, darah para martir mengalir. Gereja-gereja rumah diserbu secara diam-diam. Alkitab disita. Orang percaya dijebloskan ke penjara, disiksa, dihukum, dihilangkan. Kami mencintai Tuhan, kata mereka. Tapi bukan Tuhan yang telah datang sebagai manusia. Bukan Tuhan yang mati di salib demi dunia. Dan firman Tuhan berkata, 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 dan 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Apa gunanya agama jika kita menolak Sang Putra? Apa gunanya ibadah jika darah anak domba dianggap najis? Iran berdiri sebagai negara agama, tapi agama tanpa pengenalan akan Yesus adalah kebutaan rohani. Inilah penggenapan dari perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Dan itulah yang terjadi hari ini. Mereka membangun sistem bernama jihad. Mereka memelihara jaringan bernama Hamas. Mereka menggerakkan tentara bayangan bernama Hizbullah. Semua dilakukan atas nama Tuhan, dan jika mereka tidak bertobat, jika mereka terus menyebut nama Tuhan, tapi menolak anaknya, maka penghakiman itu akan datang. Teheran akan menjadi saksi atas murka ilahi. Kota ini akan berdiri dalam kekagetan ketika semua sistem keagamaannya runtuh, dan yang tersisa hanyalah abu dan jeritan nurani. Sebab, kota yang menolak anak domba akan menuai murka dari takhta. 2. Istanbul, Turki. Takhta kekhalifahan yang akan digoncang. Istanbul, kota 2 benua, jantung kekaisaran Bizantium, dan kemudian tahta megah Kesultanan Utsmaniyah. Di kota inilah Hagia Sophia berdiri, pernah menjadi gereja, lalu diubah menjadi masjid, lalu museum, dan kini kembali dijadikan tempat ibadah Islam sebagai simbol bahwa roh kekhalifahan lama masih hidup. Para pemimpin di sana bermimpi tentang kejayaan Islam kembali. Mereka bicara tentang Turki baru yang religius dan kuat. Mereka ingin mendirikan ulang kekhalifahan global. Tapi mereka lupa bahwa kemenangan tanpa Yesus adalah ilusi, bahwa kejayaan yang menolak salib adalah kesombongan rohani. Mazmur pasal 127 ayat 1 berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Dan Istanbul hari ini dibangun bukan di atas dasar Injil, melainkan di atas kenangan kekuasaan manusia dan impian tentang kembalinya hukum syariah
atas dunia. Gereja-gereja tersembunyi ditekan. Orang Kristen hidup dalam ketakutan. Yesus bukan raja di atas kota ini, melainkan dianggap hanya nabi biasa. Tapi firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa akan datang suara dari surga yang menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi juga langit. Ibrani pasal 12 ayat 26 dan 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Istanbul, takhta kekhalifahan, akan digoncangkan. Jika mereka terus mengusung kebesaran manusia dan menolak anak domba, maka kota ini tidak akan tahan dalam hari guncangan itu. Kota ini akan mengalami apa yang dikatakan oleh Yesus, Matius pasal 21 ayat 44. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Istanbul akan remuk. Jika tidak bertobat, akan menjadi reruntuhan keagungan palsu, karena mereka membangun di atas dasar yang ditolak oleh Allah. Salib bukan simbol kekalahan. Salib adalah pusat kemenangan, dan kota yang tidak menjadikan salib sebagai fondasi tidak akan berdiri lama. 3. Paris, Prancis. Kota pelangi yang melupakan surga. Paris dijuluki kota cinta, tempat seni, fashion, dan kebebasan bersuara dirayakan. Kota yang dulu dipenuhi simbol-simbol kekristenan, kini berdiri sebagai panggung terbuka bagi pemberontakan terhadap Tuhan. Dari Menara Eiffel hingga jalanan Champs-Élysées, pelangi berkibar bukan sebagai tanda janji Allah, tetapi sebagai simbol kebanggaan akan identitas yang menolak rancangannya. Prancis adalah salah satu negara pertama di dunia yang mengesahkan pernikahan sesama jenis secara nasional. Salib-salib diganti bendera, dan generasi mudanya lupa siapa pencipta mereka. Kebebasan berubah jadi pemberontakan. Toleransi berubah jadi ejekan terhadap iman. Dan kasih menjadi definisi yang dipelintir. Mereka menyebutnya cinta, tapi cinta yang mereka usung memotong akar kekudusan. Paris yang dulu berdiri tegak dengan Notre Dame sebagai lambang iman, hari ini justru membanggakan paret-paret pelangi yang merayakan segala yang Allah tidak pernah restui. Dan firman Tuhan sudah lebih dulu memperingatkan. Roma pasal 1 ayat 24-26 berkata, "Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar." Inilah hukuman paling menakutkan. Bukan saat Tuhan menghukum, tetapi saat Tuhan menyerahkan. Tuhan biarkan mereka berjalan dalam jalan mereka sendiri. Tuhan diam. Dan ketika Tuhan diam, langit tampak biru, tapi murkanya sedang menanti waktu. Hari ini Paris tersenyum, tapi surga menangis. Bangsa ini begitu bangga akan modernitas, tapi kehilangan kemurnian. Mereka tidak ingin Tuhan di tengah kota, tidak ingin salib di tengah alun-alun, dan tidak ingin Injil dikabarkan di tengah masyarakat. Dan ketika dosa memuncak, penghakiman tidak akan lama lagi. Namun di kota yang kelihatannya paling sesat, masih ada sisa kecil yang menangis di altar, yang menolak berlutut pada berhala pelangi, dan yang menantikan Tuhan dalam diam. Dan kepada merekalah Tuhan berjanji, Yesaya pasal 1 ayat 9. "Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora." Paris bisa berpesta hari ini, tapi jika tidak bertobat,
kota cinta akan menjadi kota air mata. Karena pelangi bukan lambang kebebasan manusia. Pelangi adalah peringatan akan murka yang pernah datang dan akan datang kembali. 4. Beijing Shanghai, Cina takhta naga tanpa Tuhan. Negeri Tiongkok yang dulu dikenal sebagai tanah naga, kini berdiri megah di panggung dunia. Di pagi hari, jutaan rakyat bangun serempak. Bukan untuk menyembah, tetapi untuk bekerja. Negeri ini mengajarkan kesetiaan kepada negara, kerja keras sebagai ibadah, dan menjadikan kemajuan ekonomi sebagai ilah tertinggi. Shanghai dengan pencakar langitnya, Beijing dengan kekuatan politiknya, segalanya terlihat stabil, hebat, dan berwibawa. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang dibungkam. Salib-salib diturunkan diam-diam dari atap-atap gereja. Gedung-gedung ibadah dihancurkan tanpa ampun. Alkitab disensor, disita, bahkan dibakar. Dan mereka yang berani mengaku percaya, diburu seperti kriminal. Tak terlihat kekacauan fisik, tak terdengar suara bom, tapi yang sedang terjadi adalah perang rohani yang dahsyat. Perang yang mematikan bukan tubuh, tapi jiwa. Tiongkok telah menjadi takhta naga tanpa Tuhan. Sebuah negeri besar yang membuang Allah dari pusat peradaban mereka dan menggantikannya dengan kekuasaan, kontrol, dan kegelapan. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 dan 13 berkata, "Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan." Dan itulah yang sedang terjadi hari ini di Cina. Mereka yang percaya kepada Yesus menderita dalam diam. Dikejar, ditangkap, dilecehkan. Tapi mereka tidak mundur, karena mereka tahu siapa yang mereka sembah. Sementara itu, orang jahat semakin berani. Mereka menyesatkan generasi muda dengan ideologi palsu, menyuapi rakyat dengan propaganda kekosongan, dan memutarbalikkan kebenaran menjadi kebohongan. Cina tidak sedang runtuh secara ekonomi, tapi mereka sedang kosong secara rohani. Karena ketika sebuah bangsa membuang sumber kehidupan, maka apa yang tersisa hanyalah kegelapan, kematian, dan keangkuhan. Namun kabar baiknya, Tuhan belum selesai dengan negeri ini, dan seperti gereja bawah tanah yang menyala dalam kegelapan, akan tiba waktunya. Api kebangkitan akan membakar reruntuhan rohani negeri naga ini. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak dengan sorotan kamera, tapi di tempat-tempat tersembunyi, Tuhan sedang membangkitkan sisa umatnya. Dan ketika waktunya tiba, takhta naga itu akan diperhadapkan langsung dengan takhta anak domba. Dan seluruh dunia akan tahu, tidak ada kerajaan yang bisa berdiri melawan kerajaan Allah. 5. Tokyo, Jepang, kota cahaya neon yang kehilangan terang. Tokyo, kota yang tak pernah tidur. Langitnya bersinar oleh cahaya neon, jalan-jalannya penuh kehidupan, tapi jiwanya sunyi tanpa harapan. Negeri Sakura dikenal dengan kedisiplinan, inovasi, dan kemajuan teknologi. Tapi di balik itu semua, ada generasi muda yang hilang arah. Ada hati-hati kosong yang berteriak dalam diam. Di Jepang, lebih dari 30.000 orang bunuh diri setiap tahun. Generasi yang kehilangan makna hidup. Anak-anak yang memilih menyendiri dalam kamar, terisolasi dari dunia luar, mereka disebut hikikomori. Dan gereja, jumlah orang Kristen sangat kecil, sementara penyembahan terhadap roh leluhur dan kuil-kuil Shinto terus dijunjung. Yesus dianggap asing, salib dianggap tidak relevan, dan Injil dibungkam oleh budaya diam. Mereka menciptakan robot yang bisa bicara, tapi tak tahu cara berbicara pada Sang Pencipta. Mereka membangun kota tahan gempa, tapi tidak membangun hidup mereka di atas batu karang yang sejati. Dan Tuhan bersabda dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, "Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air.
Tokyo, sebuah kota yang tampak bersinar dari luar, tapi sedang runtuh dari dalam. Bukan oleh gempa bumi, tapi oleh kekosongan rohani yang makin membesar. Dan jika mereka tidak kembali kepada Sang Terang, jika mereka tidak mengenal Anak Domba yang menghapus dosa dunia, maka hari gelap akan datang, dan tak ada cahaya teknologi yang bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran abadi. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam.
Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah.
Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.